Ketika teman-teman diminta atau ditanyakan pertanyaan yang seperti ini, di sini ada pertanyaan A, B, C, mengisi apakah sebelah utara atau sebelah selatan, sebelah barat atau sebelah timur. Bu Nana tanyakan di luar pertanyaan ini dulu, ya. Kira-kira Jalan Cimpedak itu ada di sebelah mananya Jalan Camar sih? Selatan, Bu. Gimana? Selatan. Selatan. Oke, sip. Nah, teman-teman perhatikan, yang ditanyakan itu adalah Jalan Cimpedak. Ya, yang ditanyakan adalah Jalan Cimpedak. Nah, berarti yang perlu teman-teman lihat adalah Jalan Cimpedaknya. Lalu teman-teman lihat patokannya adalah Jalan Camar. Jadi, Jalan Camar ini yang teman-teman jadikan titik pusat. Gitu ya, Jalan Camar ini yang teman-teman jadikan titik pusat. Nah, teman-teman anggap titik pusatnya adalah titik tengah dari arah mata angin ini, yang di tengah-tengah ini, pertemuan antara titik U, titik T, titik B, dan titik S. Tengah-tengahnya kantor polisi. Nah, kantor polisi ini ada di sebelah mananya Jalan Cempaka sih? Timur, Bu. Sebelah mana? Timur. Oke. Wih, udah mulai paham nih ya. Good job. Misalnya ini sekolah kita ya, SDI Al-Amal misalnya. Oke, nah SDI Al-Amal atau gedung SD ini ada di sebelah mananya Jalan S? Barat, Bu. Sebelah mana, Damar? Barat, Bu. Itu kan ada di sini nih SD-nya. SD-nya ada di sebelah sini. Nah, ini. Nah, lalu Jalan S-nya ada di sini. Nah, tadi yang Bu Nana katakan adalah yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan adalah SD-nya, yang ini. Berarti teman-teman fokus lihat ke SD-nya. Lalu yang menjadi acuannya, itu yang menjadi titik tengahnya. Berarti teman-teman anggap Jalan S, itu teman-teman anggap yang ada di tengah-tengah titik sini. Nah, jadi Jalan S itu teman-teman anggap ada di tengah-tengah titik pusat arah mata angin. Gitu ya. Nah, sementara gedung SD-nya ada di sebelah mana? Oh, ada di sebelah kirinya, Bu. Berarti di sini. Nah, berarti letak gedung SDI Al-Amal berada di sebelah Barat. Jalan S, gitu ya. Berarti SDI Al-Amal berada di sebelah baratnya Jalan S. Coba teman-teman buka halaman 85, nomor 8. Bu Nana minta tolong untuk membaca. Anza deh, Anza tolong baca soal nomor 8. Coba deh sayang. Permukaan sebuah kolam ikan tampak pada gambar seperti di samping. Jika skala gambar 1 berbanding 50, berapa luas kolam ikan tersebut sebenarnya? Oke. Nah, gambar kolam ikannya seperti apa, Nak? Bangun datar apa? Panjang. Persegi panjang. Oke, kata Gias persegi panjang. Berarti kurang lebih seperti ini ya. Gitu ya. Gini, terus gini gitu ya. Mohon maaf ya kalau tidak presisi dan tidak lurus. Karena Bu Nana nggak pakai garis. Panjangnya berapa sayang? 5 ya, panjangnya 5 cm. Iya, 5 cm. Oke. Lebarnya? Lebarnya 3 cm. 3 cm. Oke. Lebarnya 3 cm. Skalanya berapa, Nak? Anza, tadi berapa skalanya? 50. Skalanya berapa? 1:250. 1:250. Ya. Oke. Sip, kolam ikannya gambarannya seperti ini, persegi panjang gitu ya. Panjangnya 5 cm, lebarnya 3 cm kalau digambarkan di atas kertas gitu ya. Nah, berarti yang diketahui ini, pertama kali yang teman-teman harus ketahui adalah teman-teman menyusun dulu kira-kira apa saja sih yang diketahui di soal gitu ya. Yang diketahui di soal itu apa aja sih? Nah, teman-teman perlu nih untuk menuliskan diketahui, atau Bu Nana biasa menyingkatnya diket gitu ya, atau diketahui. Nah, kira-kira yang diketahui ini apa saja sayang? Skala. Skala. Apa? Skala.
skala, pintar. Skalanya atau S gitu ya. Atau boleh deh kita tulis skala. Skala atau sama dengan S. Sama dengan 1 berbanding 250. Nah, skala-skala apalagi yang diketahui? Itu apa panjangnya kolam ikan. Panjang pada gambar atau panjang sebenarnya? Panjang pada gambar. Bentar, panjang pada gambar. Atau kita biasa menyingkatnya dengan kalau di jarak kita menyingkatnya dengan JP ya. Kemarin jeruk peras JP gitu ya. Karena ini panjang, J-nya kita ganti P, jaraknya kita ganti panjang ya. P-nya dalam peta atau dalam gambar gitu ya. Jadi kita singkat PP. Atau tulis dulu deh, panjang pada gambar. Sama dengan kita singkat dengan PP. Bukan pulang pergi ya, bukan ya? Sama dengan 5 cm. Lalu setelah itu apa lagi yang diketahui? Lebar pada gambar. Kalau kemarin JS karena jarak, hurufnya J, nah J-nya kita ganti dengan L, artinya lebar 3 cm. Yang ini ya, yang di gambar ini ya. Ini L, lebar itu L kecil ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman menulis L besar itu untuk luas. Itu diapakan lagi? Sudah tahu apa yang diketahui, lalu kita tahu apa yang ditanyakan luas sebenarnya. Nah, kira-kira kalau teman-teman cari dulu pertama kali apa? Panjangnya, panjang sebenarnya ya. Kalau ini kan baru panjang pada panjang pada gambar. Nah, kita perlu mencari panjang sebenarnya. Kira-kira gimana cara nyari panjang sebenarnya? Kita buat segitiga ajaib dulu supaya gampang, tidak usah menghafal rumusnya. Tiga ajaibnya. Nah, kemarin itu kan kita mengingatnya dengan jeruk peras atau JP, lalu jeruk sehat atau JS, lalu atau S. Nah, ini panjang, maka J-nya kita ganti dengan P, gitu ya. Itu saja ya, hanya hurufnya saja yang berubah, hanya namanya saja yang berubah. Tidak berubah. Tapi P-nya kita ganti P, PP, lalu bawahnya PS, lalu sampingnya S. Karena yang mau kita cari adalah PS-nya, berarti yang kita tutup adalah PS-nya, PP, lalu per S. Oke, good job ya. PP per S gitu ya. Oke, berarti PP-nya sama nggak sih kalau Bu Nana tulisnya PP dibagi S, sama nggak? Nah, sama nggak sih kalau Bu Nana tulis ini? Sama ya, karena tanda per itu fungsinya sebagai pembagi. Bentar, besok 100 nih ulangannya ya. Amin. Oke, lalu PP-nya berapa tadi? PP-nya tadi 5, pintar. PP-nya 5 cm. Kita tulis 5 cm. Nah, dibagi S-nya berapa? 1/250. S-nya 1 berbanding 250. Yang ini ya. S-nya banyak ya, makanya jadi pilek nih Bu Nana nih. 250 S-nya ya. 1 berbanding 250. Nah, boleh nggak sih kalau Bu Nana menuliskannya 1 berbanding 250? Boleh nggak? Kayak gini dulu. Boleh nggak? Boleh ya, karena tanda banding sama seperti tanda bagi, jadi boleh diganti dengan tanda per. Nah, tanda per juga gitu, boleh diganti dengan tanda pembagi, tanda bagi, gitu ya. Jadi tinggal dibolak-balik saja sesuai kebutuhan, gitu ya. Oke, lanjut.
berarti pembagian pecahan. Nah, kalau pembagian pecahan kemarin gimana? Bilangan kedua. Dibalik, pinter. Lalu tandanya berubah jadi dari bagi berubah menjadi kali ya. Oke, berarti 5 cm dikali 250 per 1. Oke. Sudah deh, tinggal dikalikan. 5 kali 25. 25 kali 5 berapa teman-teman hitung? Kalau sudah ada hasilnya kasih tahu Bu Nana. 5 kali 25 berapa? Nanti tinggal tambahkan 0 di akhirnya. 125. 125. Oke, good job. Tinggal ditambahkan 0 di ujungnya ya, karena ada 0 di sini, kita tambahkan 0-nya. Oke, jadi 1250 cm. Nah, lalu kita jadikan ke meter. Kemarin waktu itu sempat pernah Bu Nana sampaikan di awal-awal skala, kalau jaraknya tidak terlalu jauh, tidak sampai 1 km, kita menggunakan meter saja untuk jarak sebenarnya, gitu ya. Karena ini denah, kolam ikan kan tidak sampai 1 km ya. Kita ubahnya ke meter saja. Jadi teman-teman tidak perlu mengubahnya ke kilometer, ubah ke meter saja. Nah, dari cm ke meter itu naik berapa kali sih? 2, pintar. Nah, berarti kita hitung komanya dari belakang sebanyak 2 angka. Jadi 1250 kita hitung komanya dari belakang sebanyak 2 angka. 1, 2. Oh, berarti di sini 12. Berarti 250 meter. Pintar. Panjang sebenarnya sudah kita cari. Berarti sekarang kita tinggal cari LS atau lebar sebenarnya. Nah, LS. Kalau tadi kan baru lebar pada peta atau lebar pada gambar. Nah, ini ya baru LP. Nah, berarti sekarang kita cari LS-nya. Nah, LS-nya gimana? Sama aja caranya kayak tadi, kayak mencari panjang sebenarnya. Segitiganya kita ganti P-nya dengan L, gitu ya. Segitiganya kita ganti P-nya dengan L. Berarti LP per LS dan S, gitu ya. Nah, mencari LS berarti gimana tadi? LS-nya yang ditutup. Berarti rumusnya adalah LP dibagi S. Nah, LP-nya berapa tadi? 3. Ya, pintar. 3 cm dibagi 1 banding 250. 3 cm dikali 250. Oke, 250 per 1 ya, atau 250 saja boleh. Oke, berapa hasilnya teman-teman? 750 cm. Nah, kalau dijadikan meter, berarti menjadi Meter. 7,50. ya 7,50 meter. Komanya ada di sini. 1, 2. Nah, ada di sini. Oke, berarti panjang sebenarnya sudah diketahui, lebar sebenarnya sudah diketahui. Nah, yang ditanyakan tadi katanya Anza yang baca, yang ditanyakan itu luas sebenarnya, Bu Nana, bukan panjang sebenarnya, bukan lebar sebenarnya, yang ditanyakan luas sebenarnya. Nah, lalu diapakan nih? Kira-kira panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya diapakan supaya dapat luasnya? Ayo, ada yang tahu? Coba teman-teman perhatikan, ini bangun datar apa? Nah, ini dia. Nah, persegi panjang. Teman-teman masih ingat cara mencari luas persegi panjang? Panjang kali lebar, Bu. Pintar. Iya, panjang kali lebar. Ya, panjang kali lebar.
Ya sudah, panjang sama lebarnya sudah diketahui. Panjang sebenarnya 12,5, 12,50, lebar sebenarnya 7,50. Ya sudah, tinggal dikalikan saja. Gitu ya, berarti luas sebenarnya atau LS, L besar, sama dengan PS atau panjang sebenarnya dikali L kecil sebenarnya, panjang kali lebar, panjang sebenarnya kali lebar sebenarnya, sama dengan 12,5 kali 7,50. Teman-teman tinggal hitung nanti hasilnya berapa. 93,75. Nah, itu dia 93,75. Oke, sip. Pantes. 93,75.